رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau Nabi digelar sebagai Al-Amin karena kebaikannya. Beliau Nabi digelar sebagai Uswatun Hasanah karena akhlaknya yang mulia. Beliau Nabi digelar sebagai Ulul Azmi karena kesabarannya menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan yang nyata yang merujuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan yang paling mulia dan akan selalu nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya tidak akan pernah terputus dan akan selalu mengalir. Kitab suci Al-Quran akan selalu membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi dirinya, maka mereka akan selamat di dunia maupun di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan segera menghampirinya. Teman-teman dan saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman seorang muslim, obat, bahkan juga penawar bagi berbagai macam penyakit, baik itu penyakit badan maupun penyakit hati. Dan masih banyak lagi keutamaan dan keistimewaan Al-Quran yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan juga rahmat bagi orang yang beriman, dan adapun bagi orang-orang yang zalim maka hanya akan menambah kerugian. Teman-teman dan saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan waktu yang paling istimewa sehingga ia pantas menjadi waktu tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya salah satu kiat untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, jika benar kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, jika benar kita ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka marilah kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Marilah kita hidup bersama dengan Al-Quran. Karena apa?
Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buktikan teman-teman dan saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril alaihissalam yang Allah utus untuk mengemban wahyu, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril pun menjadi malaikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dijuluki sebagai Ruhul Amin, malaikat yang paling amanah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik sepanjang masa. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran turun di malam penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam itu pun menjadi malam yang terbaik. Khairul min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka demi Allah, jika Al-Quran turun di dalam hati kita, jika kita hidup bersama dengan Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi hidup yang paling mulia. Maka kita akan menjadi manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, sehingga kita semua termasuk golongan ahlullah, ahlul Quran, yang semoga dengan Al-Quran kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم